Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Nur Adila, NPM 2203050127, kelas PGSD 2C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Arifiat Purnanto, Magister Pendidikan. Materi kedua yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang morfologi. Secara etimologis, morfologi terdiri dari dua kata, yaitu morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan unsur pembentukannya, morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata, seluk-beluk pembentukannya, serta proses perubahan-perubahan bentuk kata tersebut. Jadi, bagaimana kata dasar itu berubah bentuk menjadi kata berimbuhan, kata ulang, ataupun kata majemuk. Jenis-jenis morfem, yaitu morfem bebas. Morfem bebas yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri, misalnya saya, duduk, kursi, kapal. Yang kedua yaitu morfem terikat, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila dengan afiks atau dengan morfem lain, misalnya kata henti pada kata berhenti atau menghentikan. Yang ketiga yaitu morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal, misalnya yang dan dengan. Keempat, morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakupi kata penuh dan afiks derivatif. Yang kelima yaitu morfem segmental, yaitu morfem yang terjadi dari fonem segmental. Yang keenam adalah morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Yang ketujuh adalah morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dapat dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain seperti ke-an pada kata keadaan. Afiksasi adalah proses perimbuhan afiks pada suatu bentuk, baik berupa bentuk tunggal maupun bentuk kelompok untuk membentuk kata-kata baru. Macam-macam afiks yang pertama yaitu prefiks, adalah imbuhan yang ditambahkan pada bagian awal sebuah kata dasar yang sering disebut awalan. Contoh prefiks dalam kata ber yaitu bekerja. Yang kedua yaitu sufiks. Sufiks adalah afiks yang ditambahkan pada bagian belakang kata dasar atau morfem terikat yang diletakkan di belakang suatu bentuk dasar dalam pembentukan kata. Contoh sufiks dalam kata an yaitu daratan. Yang ketiga yaitu infiks. Infiks adalah morfem yang disisipkan atau diselipkan di tengah kata dasar. Contoh telunjuk. Yang keempat yaitu konfiks. Konfiks adalah dua afiks yang merupakan satu kesatuan. Contohnya kata yang berkonfiks adalah Kecamatan Pendinginan. Selanjutnya yaitu reduplikasi. Yang pertama, pengulangan keseluruhan. Pengulangan keseluruhan adalah bentuk ulang dengan cara mengulang seluruh bunyi tanpa adanya perubahan sama sekali. Contohnya dalam kata masjid-masjid, gereja-gereja, kata-kata sama-sama. 2. Pengulangan sebagian adalah bentuk dasarnya morfem kompleks atau berimbuhan, sedangkan yang diulang bentuk dasarnya atau sebaliknya. Contoh dalam kata menggendong, menendang-nendang, menolong-nolong, membaca-membaca. Yang ketiga yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah perubahan fonem, bentuk pengulangan yang sebenarnya penuh tetapi terdapat bunyi yang berbeda. Contoh dalam kata lauk pauk, gerak-gerik. Yang keempat adalah pengulangan berimbuhan, yaitu kata dasar yang diulang-ulang dan sudah ditambah imbuhan, contohnya jalan-jalan menjadi berjalan-jalan. Yang kelima yaitu pengulangan semu, yaitu kata dasar yang memang bentuknya diulang dan asli, contohnya laba-laba, cumi-cumi, sia-sia. Perubahan intern
Intern bermakna diri sendiri. Pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri atau regular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh waktu atau kuantitas. Contohnya, waktu kini cold, sedangkan waktu yang lampau menjadi cold. Supresi. Supresi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya atau irregular verb. Perubahan bentuk ini dipengaruhi oleh perubahan waktu saja, yaitu kini dan lampau. Contoh, bu jadi bok, si jadi saw. Ciri-ciri kata majemuk. Yang pertama yaitu tidak bisa disisipi. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Jadi, untuk membedakannya dengan frasa, cobalah untuk membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentuknya dan lihat seperti apa maknanya. Contoh, kacamata tidak bisa disisipi menjadi kaca pada mata. Yang kedua yaitu tidak dapat diperluas. Kata ini bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberikan imbuhan harus disertakan, digabungkan kata tersebut sehingga memiliki makna. Contohnya, kata majemuk kereta api, kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja menjadi per kereta api. Yang ketiga yaitu posisi tidak dapat ditukar. Ciri ketiga dari kata ini adalah kata-kata yang membentuknya bersifat tetap. Artinya, posisi dari kata-kata tersebut tidak bisa ditukar satu sama lain. Jika ditukar, maknanya akan hilang dan berubah. Contohnya, kata majemuk angkat kaki bermakna pergi. Yang selanjutnya yaitu tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk ini tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Kata makan hati tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. Perbedaan majemuk dan frasa. Kata majemuk adalah gabungan dua kata morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru, sedangkan frasa tidak memiliki atau menghasilkan makna baru. Tata cara penulisan kata majemuk ditulis dengan dua cara, yakni dengan cara terpisah dan bisa dengan cara digabung. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di setiap unsurnya berarti disebut kata majemuk tidak senyawa. Contoh, kereta api, buah tangan. Sementara jika rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis gabung disebut kata majemuk senyawa. Contoh, duka cita dan sukacita. Selanjutnya yaitu makna kata majemuk. Yang pertama yaitu idiom. Idiom adalah kata majemuk yang berupa kata bermakna baru dengan arti yang melenceng dari makna kata dasar pembentuknya. Contoh, harga diri dan matahari. Yang kedua yaitu semi-idiom. Semi-idiom, kata majemuk ini jenis idiom berarti makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Contohnya, rumah sakit dan rumah singgah. Sekian pemaparan materi dari saya tentang morfologi. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.